adalah apa sih itu data kategori. Sehingga di pertemuan awal nanti akan kita singgung terkait dengan data kategori seperti apa. Ya. Tidak mungkin kalau Anda mempunyai variabel ya, variabel misalkan kalau continue nggak mungkin menggunakan tabel kontingensi gitu kan. Berikutnya kalau Anda punya variabel tipe variabel yang continue kemudian menggunakan analisanya ya, menggunakan tabel kontingensi, pasti yang continue itu harus dipilah-pilah dulu menjadi kategori-kategori ya, menjadi kategori-kategori. Nah, seperti itu. Jadi cakupan bahasan ini dikhususkan untuk variabel Y yang bertipe kategori. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memahaminya? Ya. Pertama tentu Anda harus mempunyai pusaka dulu ya, agar nanti dalam perkuliahan ini tidak mengandalkan hanya dari pertemuan daring saja ini ya. Fisik bisa e-book ya. Yang pertama yang harus Anda baca adalah kategori data analisis. Itu boleh berapa saja ya. Yang di sini yang saya sampaikan, yang saya tayangkan itu tahun 2002, kemudian untuk edisi yang kedua. Ini memahami ini, Anda perlu membaca ini dulu gitu ya. Pengantarnya atau pendahuluannya. Ya. Pengantar untuk memahami analisis data kategori. Nah, mungkin karena di kapsel start 2 itu nanti akan dibahas model untuk variabel Y kategorik dan continue. Kalau di sini hanya kategorik saja. Tetapi pendalamannya tentu lebih ke mata kuliah ini ya yang kategoriknya. Ya. Karena di kapsel start itu yang perlu Anda pahami dulu ya. Jadi sebenarnya model-model yang sudah Anda kenal, baik itu di metode 1 ya, itu kan sudah Anda dapatkan pengantar ya, atau pendahuluan lah untuk model regresi linear. Baik itu untuk satu variabel bebas maupun untuk lebih dari satu variabel bebas. Untuk satu variabel bebas kan lebih dikenal dengan model regresi linear. Untuk yang lebih dari satu variabel bebas, model regresi linear dengan satu variabel bebas, model regresi linear sederhana ya. Untuk yang lebih dari satu variabel bebas, regresi linear berganda. Intinya adalah ketika Anda punya data, datanya ada hubungan kausal, jadi sebab akibat maksudnya ya, sebab akibat. Sebab X berakibat Y. Jadi kalau di sini kita lambangkan dengan Y, kemudian di sini X gitu ya. Ini X. Nah, seperti itu. Jadi Y ya dipengaruhi oleh X. Mungkin X-nya lebih dari 1 ya, X1, X2 dan seterusnya. Nah, hubungan
dengan Y ini ya dinamakan dengan link function atau fungsi penghubung. Menghubungkan variabel X dengan variabel Y itu disebut dengan fungsi penghubung. Nah, fungsi penghubung ini jenisnya ditentukan oleh tipe variabel Y. Variabel Y, saya ulangi. Ketika Anda ingin memodelkan kan hubungan antara Y dengan X1, Y dengan X2 dan seterusnya, ya, penghubung. Perlu ada fungsi penghubung. Nah, fungsi yang menghubungkan antara X dengan Y ini ya, sehingga di sini ada acuan yang dapat digunakan untuk spesifikasi model dalam pemodelan statistika. Nah, spesifikasinya bagaimana? Nah, di sini apabila Y-nya continue, kemudian X continue, tentu yang digunakan ini bisa model regresi ataupun korelasi. Ya, kalau sebab akibat berarti kalau untuk mengukur kekuatan hubungan berarti korelasi. Jadi beda korelasi dengan regresi itu akibat ya Y dengan X. Jadi sebab X berakibat Y. Nah, kalau di korelasi itu hanya untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel tersebut. Lalu apabila Y-nya itu continue, itu bisa menggunakan regresi ataupun ANOVA. Nah, di sini kok bisa menggunakan regresi gitu ya. Padahal ini kategori. Nanti Anda akan menemukan namanya dan variabel itu yang kategori itu nanti didamikan dulu ya, dibuat menjadi variabel dummy. Ini pasnya ANOVA ya. Jadi ANOVA itu bisa nanti diarahkan kemudian regresi gitu ya. Nah, ini akan Anda perlu mendalami kalau ini ya. Mengapa ANOVA dengan regresi ini bisa digunakan untuk kategori padahal di atas ini harus continue ya. Kalau Anda belajar rancangan percobaan, kemudian Anda belajar JRM tidak akan menjadi masalah ya. Bahwa ini saling terkait untuk membedakan variabel Y continue dan X yang kategori. Boleh dilanjutkan ya. Nah, sekarang coba Anda identifikasi ya. Sampai ini aja, sampai yang saya kasih checklist.
Nah, gitu ya. Yang selesai identifikasi atau berikan sedikit penjelasan. Oke. Ketua kelas, ketua ininya, koordinator lah, koordinatornya. Sudah belum? Mbak Nadia ya. Oke, nanti kalau udah selesai ini direkap ya, yang hadir, kemudian dikirimkan ke saya dalam bentuk Excel ya, supaya nanti bisa saya laporkan ke Bapak Pendik. Nanti Bapak Pendik yang akan input di Alido-nya. Oke, untuk acuan umum model statistik ya, ini akan nantinya akan ada dalam kuis. Jadi Anda perlu memahami dulu ya, bukan menghafal ya, bukan menghafal, tapi memahami dulu. Yang Anda fokuskan ada di variabel Y. Jika variabel Y-nya biner itu biner berarti menghasilkan dua outcome. Iya atau tidak. Ya atau tidak. Biasanya ya hanya satu, tidak no. Jadi dalam sebuah percobaan, ketika setiap kali percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan, ya tidak lulus, atau baik atau tidak baik, dan seterusnya, itu dinamakan dengan variabel respon biner. Ya. Nah, kalau Y-nya biner, kemudian X-nya kategorinya mungkin 2 atau mungkin lebih dari 2, jelas dia kategori ya, kategori. Maka nanti model yang dispesifikasi itu hanya ada ini saja. Tidak mungkin model regresi linear. Mungkin logik atau probit atau log linear. Ya, itu bergantung pada karakteristiknya. Nah, di sini logik itu apa sih gitu ya? Logik itu log dari rasio sukses dibagi gagal. Nah, jadi logit itu ya, kalau yang sudah ikut ini mungkin Anda tahu ya. Jadi yang disebut dengan logit itu ini. Logit itu sama dengan log peluang sukses dibagi dengan gagal. Logit ya. Kemudian kalau probit itu diarahkan kepada transformasi ke distribusi normal. Jadi sama-sama ini merupakan peluang, ya, tapi ditransformasi ke distribusi normal. Ini nanti kita bahas lah. Yang jelas Anda pahami dulu kalau Y-nya itu biner, ya, kategori biner gitu ya. Kemudian X-nya itu kategori, maka bisa seperti ini. Kalau Y-nya biner, kemudian X-nya continuous, ya, continuous, bisa logit atau probit. Nah, perhatian di sini log linear ya, bedanya kalau di sini kategori bisa log linear, kalau ini logit atau probit, ya. Kemudian kalau Y-nya itu politomus, artinya ini kategorinya lebih dari 2. Ya, yang ini yang Y ya. Kalau di sininya tidak biner, artinya lebih dari 2 kategorinya, kemudian variabel X-nya kategori juga, maka ini bisa menggunakan log linear, bisa menggunakan multinomial logit, ya. Ini ada bisa ada 2 ya, log linear atau multinomial logit. Nah, contohnya apa di sini yang unordered polytomous ya?
Jadi kalau kita melakukan sebuah percobaan dan nanti hasil percobaan tersebut kemungkinannya lebih dari 2, ya, maka masuk kepada distribusi multinomial. Multinomial. Makanya di sini ya politemus itu maksudnya lebih dari 2, ya, lebih dari 2. Kalau yang biner itu apa? Yang biner itu outcome-nya hanya ada 2. Kalau yang di sini outcome-nya lebih dari 2, tetapi tidak punya susunan. Ya. Misalnya apa? Kalau yang biner apa? Kalau kita melemparkan koin yang seimbang, tentu outcome-nya kalau tidak muncul gambar ya angka. Hanya 2 itu saja, angka atau gambar. Nah, untuk yang unordered polytomous, contohnya apa? Contohnya apabila kita mempunyai sebuah dadu, kemudian dadu itu dilempar, maka kemungkinannya ada 6. Mungkin sisi munculnya 1, mungkin 2, mungkin 3 sampai dengan 6. Jadi ada 6 kemungkinan. Itu disebut dengan. Nah, lalu di sini ketika variabel independennya itu kategorik, maka model inilah yang relevan. Kalau variabel X-nya kontinu, maka multinomial logit. Jadi setiap ada variabel kategori, ya, kontinu di variabel X-nya, yang membedakan itu ada pengaruh ini, log linear. Jadi log linear itu dapat digunakan untuk variabel X yang kategori. Kalau yang kontinu tidak ada log linearnya. Di sini distribusinya binomial, berarti logit. Kalau di sini multinomial logit. Jadi mudah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di sininya multinomial tetapi terurut? Ya, terurut. Jadi punya urutan. Kalau dalam statistika inferensi itu namanya order statistik. Ya. Nah, kalau secara urut kemudian di sini kategori, maka nanti bisa menggunakan regresi logistik ordinal atau order logit, ya, bisa logit, bisa probit gitu ya. Nah, kan di sini kategori, maka bisa ada tambahan log linear. Jadi log linear itu lebih luas, bisa di sini kategorik, ya, untuk ini, atau bisa log kategorik untuk yang variabel ini, ya, kemudian kategorik untuk variabel respon yang linear. Yang jelas di sini kategorik gitu ya, kategorik. Nah, untuk variabel respon yang terurut dan tipenya, kemudian variabel X-nya kontinu, maka mode yang bisa logistik ordinal atau order logit atau probit. Jadi kalau ini ya gini, kalau kontinu, kalau tidak logit ya probit. Kalau X-nya kategori, atau kalau tidak logit, probit, bisa linear. Jadi kalau kategorik bisa 3 kemungkinan, kalau yang kontinu hanya ada 2 kemungkinan, logit atau probit. Nah, kalau di sini hanya biner, berarti binary logistik namanya ya. Jadi model logit biner. Kalau misalnya lebih dari 2, jadi multinomial logit, regresi multinomial logit gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Sambil menunggu jawabannya, saya ini dulu ya kehadirannya ya di siapkan dulu itunya, apa namanya,
Nanti biar saya bisa input ke Eldiro ya. Halo dia, ada dia. Oke. Anissa, Hadir, Pak. Arya, Bunga Cita, Dela, Hadir, Pak. Dina, Eka Putri, Ya, Pak. ya, Elsa, Ada, Bapak. Ada, Bapak. Ya, baik. Erlina, Hadir, Pak. ya. Fatima, Hadir, Pak. Fatima, Feby, Hadir, Pak. Vineke, Hadir, Pak. Fira, Hadir, Pak. Fitri, Hadir, Pak. Iftah, Hadir, Pak. Julia, Hadir, Bapak. Luh Pratiwi, Hadir, Pak. Medewi, Hadir, Pak. Nadia, Nisa, Hadir, Pak. Pelita, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Rahma, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Celia, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ustazun Hasana, Hadir, Bapak. Zuhairina, Hadir, Pak. Zulfa. Hadir, Pak. Saya ulangi yang belum ini ya, yang belum respon tadi. Arya, ada Arya. Hadir, Pak. Tadi kuis, mohon maaf. Bunga, Bunga ada Bunga. Dina, Hadir, Bapak. ini ingat satu ya Bunga ini. Oke, dilanjut lagi ya, dilanjut lagi. Ini sampai jam berapa ini yang pertemuan awal ini? 8.30 aja ya. Maksimum 8.30 ya. Oke, di sini variabel ini kan Anda tadi sudah dapat ini ya, sudah dapat gambaran terkait dengan bagaimana cara membuat model ya dalam analisa kategori. Nah, di sini fokus pada variabel Y ya. Jadi ada yang skripsi ya. Ini cerita dulu, ada yang skripsi, kemudian bertanya untuk analisis variabel X apakah normal atau tidak gitu ya. Itu tidak usah gitu ya. Yang variabel X-nya nggak usah dihitung, nggak usah diuji-uji lagi. Karena apa? Di modeling itu variabel X itu deterministik, diberikan. Jadi given. Nah, makanya untuk analisa itu di pemodelan statistik itu
fokus pada variabel Y. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada biner, ingat ya, biner. Kemudian ini biner itu berarti binomial ya. Kemudian poli berarti multinomial ya. Jadi yang kita bahas adalah biner dan atau apa namanya? Binomial dan multinomial. Binomial dan multinomial. Nanti ada hubungan antara biner dan Poisson. Berarti nanti yang kita bahas cukup distribusi variabel acak, yaitu binomial, multinomial, dan Poisson. Saya ulangi, binomial, multinomial, dan Poisson. Nanti yang akan kita bahas 14 pertemuan itu hanya itu saja, ya, berkutat di ketiga distribusi tersebut. Hanya modelnya ada variasi bergantung pada variabel X-nya, tipe variabel X-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan tadi ya variabel-variabel tersebut? Maka di sini ada variabel dan skala pengukuran. Ya. Ini variabel penelitian, kemudian skala pengukuran seperti ini. Jadi acuan untuk menentukan pandang pendek interval. Nah, di sini ada 4 tipe variabel berdasarkan skala pengukuran. Nah, dan yang ini tidak masuk dalam bahasan analisis data kategorik, gitu ya. Tidak masuk dalam analisis data kategorik. Ya. Nah, di sini berdasarkan tipe datanya itu ada yang diskret, ada yang continue, ya, yang continue. Kemudian perbedaannya atau karakteristik yang membedakan antar keempat tipe variabel ini nanti bisa Anda baca di sini. Kemudian ukuran tendensi sentralnya, kalau nominal itu hanya modus, kemudian ordinal itu ada modus dan median. Mengapa ada median di sini? Karena ketika sudah masuk ordinal, dia memperhatikan urutan. Nah, sedangkan median sendiri adalah sebuah nilai yang membagi data menjadi 2 bagian. Sebagian ada di sebelah kirinya dan sebagian di sebelah kanannya. Nah, kalau begitu berarti ada urutan dari kiri ke kanan. Maka di ordinal itu nanti ada ukuran tendensi sentralnya itu adalah median. Interval apalagi? Jadi interval itu lebih tinggi dari ordinal. Jadi urutannya yang paling awal itu adalah nominal, kemudian ordinal, interval, baru rasio. Jadi rasio itu yang paling tinggi ya. Jadi yang membedakan rasio dan interval itu rasio itu mempunyai nilai 0 mutlak. Yang mempunyai nilai 0 mutlak. Ya. Nah, sedangkan ukuran tendensi sentralnya itu selain modus dan median, di interval itu ada namanya mean atau rata-rata. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan data yang ukuran rasio, maka ada 3 ukuran, modus, median, dan mean. Nah, mana yang paling bagus dalam distribusi statistik itu biasanya mean, karena dia punya distribusi yang khas ya, yang khas. Kemudian nanti bisa diarahkan ke ukuran CLT ya, teorema limit pusat ya, sentral limit teorem ya, jadi teorema limit pusat. Nanti bisa diarahkan ke normal. Jadi untuk ukuran n yang besar ya, nanti akan bisa mendekati normal. Jadi syaratnya apa? Syaratnya n mendekati tahingga. Ya, n mendekati tahingga. Nah, untuk yang untuk yang binomial juga seperti itu. Jadi kalau sampel cukup besar, nanti ukuran pemusatan itu akan mendekati normal, gitu ya. Nah, ini nanti bisa Anda pelajari, bisa Anda baca. Kemudian ini nanti terkait dengan mungkin nanti Anda bisa
atau dari sumber di internet ya, skala-skala pengukuran ya. Jadi ada nominal, ada ordinal, dan berikut contohnya, yaitu pasnya ini adalah dengan distribusi binomial. Ya. Kalau di sini bisa diturunkan dari distribusi binomial ataupun multinomial. Yang jelas dia mempunyai urutan, ya, mempunyai urutan. Kalau nominal berarti nanti distribusi binomial, ya, kemudian distribusi multinomial, ya, yang tidak memperhatikan urutan. Tadi sudah kita berikan contohnya ya, misalkan untuk koin yang dilempar satu kali, maka kemungkinan yang muncul adalah angka atau gambar. Ya. Nah, di sini kita tidak tahu urutan mana yang besar, apakah angka atau gambar, sehingga ini cocoknya adalah biner, ya, biner. Yang biasa biner tanpa urutan, ya. Kalau biner kira-kira modelnya apa, ya? Kalau ingin menghubungkannya, maka tinggal Anda lihat di sini. Nah, di sini, ya. Jadi kalau biner nanti bisa Anda gunakan model logit atau model probit. Karena tidak sedikit ada beberapa mahasiswa yang menggunakan model yang salah, ya, model yang salah. Harusnya menggunakan model logit atau probit, ini menggunakan model regresi linier. Itu tentu keliru, ya, keliru. Oke, kemudian untuk skala interval yang sering digunakan sebagai contohnya adalah suhu, ya. Suhu itu kan ada beberapa, ya. Ada beberapa jenis, ada Celsius, ya, kemudian Fahrenheit dan seterusnya, ya. Itu kan skala 0 di Celsius, di Fahrenheit itu tidak 0. Dan itu tidak mempunyai 0 mutlak gitu ya. Nah, kalau rasio mempunyai 0 mutlak. Oke, dilanjutkan dengan apa itu data kategori. Jadi ini adalah membahas tentang skala pengukuran. Karena apa? Karena nanti akan berkaitan dengan ini. Nominal, ordinal, interval, rasio. Mengapa ini perlu dibahas? Karena akan berkaitan dengan tipe model yang digunakan. Jadi untuk mengetahui apakah biner atau bukan, maka perlu pemahaman skala pengukuran. Nah, baru nanti ke apa itu data kategori, gitu ya. Data kategori. Nah, kita lihat dari bagan saja ya. Kita lihat dari bagan saja. Ini salah, nanti kita betulkan saja variabel kategori ya. Nah, data itu kan ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ini saya mengambil dari bukunya tadi mana ya? Nah, bukunya ini nih. Bukunya ini. Jadi yang dimaksud dengan data kategori itu adalah tipe data diskret, ordinal, nominal. Ya, diskret, ordinal, nominal. Itu masuk dalam kategori data kategorik, ya. Masuk dalam data kategorik. Diskret, ordinal, nominal. Kaitannya dengan distribusi tadi, kita kan akan membahas 3 jenis distribusi variabel acak, yaitu binomial, multinomial. Ini diwakili oleh binomial dan multinomial. Kemudian ini kosong.
distribusi Poisson itu ya rentang atau ring dari variabel y-nya itu dimulai dari 0 sampai tapi discrete dia 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, ketika akan dimodelkan, yang dimodelkannya itu bukan y-nya tetapi min-nya. Kalau yang binomial, yang dimodelkannya bukan y tapi probabilitasnya atau p-nya ya. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti ketika ingin membuat model, penghubungnya bagaimana? Harus cari ya, paling fungsinya. Gitu ya. Jadi, kalau kategori itu nanti ketika variabel y-nya mungkin diskret, mungkin ordinal, mungkin nominal. Kalau yang ini untuk yang regresi linear, baik berganda maupun sederhana. Nah, sehingga tahapan awalnya adalah kita review dulu distribusi binomial. Distribusi binomial itu distribusi ya, distribusi variabel acak yang hanya terdiri dari dua kemungkinan hasil. Nah, bisa sukses dan gagal. Gagal bisa iya tidak dia. Tidak dan sebagainya. Berarti ini hanya ada dua kemungkinan, ya, sukses gagal, ya tidak dan seterusnya. Nah, PMF-nya atau probability mass function, jadi kalau untuk discrete dinamakan dengan probability mass function atau fungsi massa peluang. Kalau yang continue dinamakan probability density function atau PDF. Ya, PMF-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ada dua kemungkinan satu, kemungkinan dua. Nah, karena hanya ada dua kemungkinan, kalau satu diketahui pasti yang lainnya sudah juga diketahui. Makanya muncullah untuk yang binomial itu seperti ini yang paling umum. Yang paling umum seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dari sini. Karena konsep peluang itu ya pasti totalnya harus sama dengan 1 ya. Theta 1 sama theta 2 pasti sama dengan 1 ya. Berarti kalau kita misalkan theta 1-nya sama dengan theta, maka theta 2-nya sama dengan 1 kurangi theta 1 ya. Karena theta 1-nya sama dengan theta, berarti theta 2 sama dengan 1 kurangi theta. Seperti ini. Kemudian jika percobaan pelemparan koin misalnya tadi ya, kita contohkan dengan koin. Jika percobaan pelemparan koin itu sebanyak 5 kali, ya kemudian munculnya Y1 itu 3, pasti yang Y2-nya itu adalah 2. Nah, makanya daripada kompleks seperti ini, dibuatlah seperti ini ya. Ini yang sudah Anda kenal di metode statistika 1 ya. Jadi peluang munculnya sukses sebanyak Y dari N buah percobaan dengan setiap peluang sukses adalah theta, maka PMF-nya seperti ini. Nah, ini nilai Y-nya itu mungkin 0, 1, 2, sampai dengan N. Nah, bedanya dengan yang Poisson, ya, Y-nya itu terbatas, kalau yang binomial itu terbatas sampai dengan N ya. Kalau yang Poisson, Y-nya tidak terbatas. Nah, seperti itu ya. Ini distribusi binomial. Nanti arahannya adalah untuk variabel acak yang biner ya.
biner atau dikotomus ya. Kotomus. Nah, sekarang untuk yang multinomial. Nah, apabila kita mempunyai n, kita gambarkan saja seperti ini ya. Ini apa namanya? Misalkan di sini ada sebuah kantung. Kemudian dalam kantung tersebut dimasukkan bola. Ya. Bola warna merah. Ya. Bola warna merah. Misalkan di sini bola warna merah. Ada 5 misalkan ya. 5 merah. Kemudian 3 hitam misalkan. Nah, seperti ini. Ini 1, simbol 1, 2, 3 berarti satunya berapa? Ya. Pintunya aja tolong dipasangin. Oke, dilanjut ya, dilanjut. Nah, misalkan kita punya 10 buah bola, yang 5 merah, kemudian 2 putih dan 3 hitam. Kemudian dari sini kita tahu ya, peluang warna merah misalkan ini 1, 2, 3 ya itunya simbolnya. Berarti peluang munculnya merah ya 5/10. Kemudian peluang munculnya putih berapa? Kemudian yang hitam berapa? Oke. Sayang saja dulu ya. Di Bunga sudah ada, Bunga? Sudah gabung belum? Masih belum? Atau terkendala sinyal ya? Silakan ini dulu. Mei Dwi. Ada Mei Dwi? Karisma Ada, Bapak. Oh, Mei Dwi ada. Ini bisa terlihat slide yang saya tayangkan ini? Terlihat, Bapak. Nah, sekarang gini. Misalkan dalam sebuah kantung ada 10 bola ya. 5 merah, 2 putih dan sisanya hitam. Ya. Peluang munculnya merah itu kan 5/10 ya. Kalau yang putih berapa? 2/10, Bapak. Oke, 2/10. Oke, terima kasih. Terus Eka, ada Eka? Iya, Pak. Ya. Peluang munculnya hitam berapa? Selain ya, 3/10 ya. Nah, ini kan bolanya ada 3 warna, lebih dari 2. Maka distribusi yang cocok untuk ini adalah distribusi multinomial. Dalam kasus realnya apa? Nah, dalam kasus realnya biasanya satu sosial misalkan. Ada rendah, sedang, tinggi atau persepsi orang terhadap sebuah produk ya. Ada yang sangat puas, kemudian tidak puas dan seterusnya. Itu kan
lebih dari 2 gitu ya. Nah, dalam pemodelan nanti ini harus diarahkan kepada model multinomial logit. Ya. Sama dengan status penyakit misalkan ya. Status penyakit ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang sangat berat misalkan. Itu berarti dia punya lebih dari 2 kategori. Nanti peluang ringan dan seterusnya itu ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor usia dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, persis dengan ini. Kalau warnanya kalau ukurannya sama, tentu ini 5/10, kemudian di sini 2/10 ya, 2/10 mengambil gitu ya. Kemudian di sini 3/10. Nah, tetapi kalau ukurannya itu beda, misalkan yang 5 itu walaupun banyak tapi ukurannya kecil-kecil misalkan 5 gitu ya. Tapi yang putih misalkan besar-besar. Kalau kita ngambil tentu yang paling sering terambil adalah yang putih. Jadi tidak seimbang lagi gitu kan ya. Nah, itu namanya faktor kovariat, namanya ukuran dari bola. Dalam prakteknya misalkan status penyakit itu faktor yang kalau tidak ada tidak ada variasi dari usia, misalkan usianya sama, tentu peluang sembuhnya itu akan sama gitu ya. Misalkan si A terserang penyakit A, misalkan terserang penyakit A gitu ya, ada seseorang terkena penyakit A. Jika usianya sama dan kondisi fisiknya sama, maka peluang sembuhnya tentunya akan sama. Tetapi kalau ya usianya berbeda dan kondisi fisiknya berbeda, walaupun sama-sama terserang penyakit A, ya tentu nanti daya tahannya kan akan berbeda dan laju kesembuhannya pun akan berbeda. Itulah namanya ada pengaruh kovariat atau faktor lain ya. Misalkan usia, kemudian lagi gitu ya, kondisi-kondisi yang lain yang mempengaruhi tentang kesehatan. Itu distribusi multinomial seperti itu ya. Kemudian ada distribusi Poisson. Dan distribusi Poisson ini diperoleh dari hasil pengamatan untuk luasan ataupun interval waktu tertentu. Nah, mengapa saya sebut tambahan luasan? Misalnya gini. Kalau ada sebuah area gini ya, area ini sebuah wilayah kecamatan ataupun kabupaten gitu ya. Misalkan banyaknya orang yang terserang penyakit DBD misalkan. Nah, itu nanti akan berdistribusi Poisson ya. Tentunya dalam setiap area akan berbeda. Semakin luas area ya, mestinya akan semakin banyak. Atau contoh yang lain, banyaknya orang yang masuk ke ATM misalkan, yang diamati pada interval waktu dari jam 7 sampai dengan jam 9 misalkan. Nah, ini kan interval waktu 2 jam. Mungkin nanti kan akan berbeda ketika pengamatan waktunya dimulai dari jam 7 sampai jam 10 gitu ya. Ini dinamakan distribusi Poisson ya. Jadi distribusi Poisson itu diperoleh dari hasil pengamatan yang diamati dalam interval waktu tertentu atau dalam luasan area tertentu. Nah, karena di sini adalah cacah ya. Jadi banyaknya orang yang masuk ke ATM mungkin tidak ada, mungkin ada 1, mungkin ada 2 dan seterusnya. Berarti nilainya seperti ini, 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan tak hingga ya. Beda dengan yang binomial ya, sampai dengan n, kalau ini sampai dengan tak hingga. Nah, sekarang ini dipercepat saja yang ini ya. Jadi untuk mendapatkan model yang ini
maka perlu Anda tahu tentang PDF-nya. Ini nanti dari PDF ini dibuat atau diarahkan ke likelihood. Maka di sini di bab 2 kita bahas ini ya, likelihood. Nah, nanti misal kita punya distribusi variabel acak Y ya. Nanti diarahkan ke bentuk eksponensial ini tidak usah Anda dalami ini ya. Ini hanya sebagai pengantar saja. Misal kita punya Poisson. Simbolnya gini, YI berdistribusi Poisson IID misalkan ya, IID ya. Kemudian kita tahu Poisson kan seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian diarahkan ke bentuk eksponensial ya. 1 per Y faktorial E pangkat minus theta. Ini sedikit dimodifikasi sehingga seperti ini. Nah, sehingga dari sifat-sifat eksponensial ya, ln X pangkat Y misalkan gitu ya. Berarti kan ini Y-nya bisa dikedepankan ln X. Nah, inilah yang akan dimodelkan nantinya. Berarti ini model untuk Poisson. Ya. Ini model untuk Poisson. Makanya dalam Y yang tadi ya, ada logit, kemudian ada probit, kemudian ada log linear. Log linear. Nah, ini dinamakan dengan log linear. Ya. Nah, ini sisanya nanti bisa Anda telusuri lah ya ininya. Apa namanya model-modelnya. Nah, ini jangan lupa nanti Anda pahami acuan umum untuk model-model statistik, khususnya untuk yang kategori. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan pertemuan awal sampai jam 8.30 saja. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya, mau silakan. Oh, berarti di jadwal salah ya ini ya. Berarti 20 ya ini ya. Berarti ini sampai 8.40 ya? Kalau mulai jam ini kelebihan. Enggak apa ini berarti nanti ke depan 2 SKS ya. 2021 ya berarti ya. Oh iya, baik terima kasih Mbak Nadia ininya. Terus gimana? Ya, seperti saya sampaikan, nanti dituliskan di Excel, nanti akan saya laporkan ke Bapendik, nanti dia Bapendik yang memproses. Jadi membuka sianya nanti Bapendik, ya. Gini saja yang tambahan, ini kan di LDRU juga saya pantau itu baru 5 yang terdaftar, ya baru 5 yang terdaftar. Yang di LDRU ya, ini kan masih ada nggak tahu trouble apa yang ada di SIA. Nanti saya habis ini akan menghubungi bagian Bapendik ya
Tetapi saya harus punya data dulu mana-mana yang masuk ke yang memilih ADK, data kategori seperti itu. Nanti akan saya jelaskan, kan 25 sudah firm ya, divisi masuk. Ya. Kemudian di LDRU itu ternyata belum masuk, berarti kan ada trouble. Lalu yang 15 kalau mau masuk berarti tambahkan di bawahnya. Ini saya sampaikan ke Bapak Dik untuk dimasukkan di Asia, ya. Kira-kira bisa dipahami nggak Mbak Nadia? Ya. Jadi nanti tolong untuk koordinator kelasnya mendata untuk yang 15 tambahannya saja, ya. Untuk kehadiran, ya berarti ini sudah masuk ya, yang 15 itu ya. Berarti untuk kehadiran nanti saya sampaikan ke pendik saja, biar dibuka di itunya di LDRU dan ditambahkan di LDRU dan dimasukkan di SIA-nya, gitu ya. Oke, terima kasih tadi. Berarti 2 SKS ya. Oke. Oh iya, iya. Baik, baik. Nanti kalau sudah direvisi ya, tidak ada beberapa salah typo lah, ada typo. Nanti kalau direvisi bisa saya share di grup WA saja. Oke, ada lagi di belakang Mbak Nadia? Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu ya untuk hari ini. Mohon maaf tadi ada keliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.